Dua gadis ini dipaksa ibunya menikah dengan seorang kakek kaya demi melunasi utang. Namun saat malam pertama tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata, hujan deras mengguyur kampung kecil di pinggiran kota, membasahi atap sengreot yang menutupi rumah Mira. Di dalamnya, seorang wanita paruh baya duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya merah karena begadang semalaman. Ia adalah Mira. Seorang ibu tunggal yang telah berjuang bertahun-tahun melawan kemiskinan, sejak suaminya meninggal dunia 3 tahun lalu. Di meja kayu sederhana di depannya, tergeletak secarik kertas yang membuat dadanya sesak setiap kali ia melihatnya, tagihan utang. Angka-angka besar tertulis di sana, angka yang tak mungkin bisa ia lunasi meski bekerja siang malam. Utang ini berasal dari biaya pengobatan suaminya saat sakit keras, sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Kini, tagihan itu menjadi beban yang semakin berat seiring waktu, ditambah bunga tinggi yang terus bertambah. Bu Mira, suara dingin menyentakkan lamunannya. Ia mendongak, melihat sosok tinggi kurus berdiri di ambang pintu. Tubuhnya dibalut jas hitam rapi, wajahnya keriput namun tegas. Matanya yang tajam seperti menusuk jiwa Mira. Itu adalah kakek Dario, pengusaha kaya yang selama ini menjadi krediturnya. Sudah 2 bulan lebih, Bu Mira, katanya datar. Suaranya rendah tapi menusuk. Saya sudah sabar, tapi bisnis saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Mira menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Dario, saya benar-benar sedang berusaha. Saya sudah mencari tambahan pekerjaan, tapi uangnya belum cukup. Kakek Dario menyela, nada bicaranya tetap tenang. Namun ada kekejaman terselubung di balik ketenangannya. Berusaha saja tidak cukup, Bu Mira. Anda tahu konsekuensinya kalau tidak bisa melunasi utang ini. Mira membeku. Konsekuensi itu sudah sering ia dengar. Rumahnya akan disita, barang-barangnya dilelang, dan keluarganya akan kehilangan segalanya. Namun kali ini, kakek Dario melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Atau, ada cara lain, katanya, matanya menyipit. Anda punya 2 putri yang cantik, kan? Lila dan Sari. Jika mereka bersedia menikah dengan saya, utang ini bisa kita anggap lunas. Mira tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menghunjam langsung ke jantungnya. Ia menatap kakek Dario dengan mata berkaca-kaca, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Apa maksud Bapak? Bukan maksud buruk, kata kakek Dario, senyum tipis terulas di bibirnya yang penuh kerutan. Saya sudah tua, butuh pendamping hidup, dan anak-anakmu, mereka pasti bisa hidup layak bersamaku. Lebih baik daripada terus menderita seperti ini, kan? Mira gemetar hebat. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin ia harus memilih antara kehormatan anak-anaknya atau masa depan mereka? Hatinya hancur, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa mengangguk pelan, menyerah pada nasib yang kejam. Setelah kakek Dario pergi, Mira menangis terseduh-seduh. Ia tahu, keputusan ini akan menghancurkan mimpi kedua putrinya. Namun, di tengah keputusasaan, satu-satunya doa yang bisa ia panjatkan adalah agar Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah dinding kayu reyot rumah Mira. Di ruang tamu kecil, 2 gadis muda duduk berhadapan dengan ibu mereka. Wajah Lila, si sulung, tampak tegang, sementara Sari, si bungsu, menunduk dalam diam, memainkan ujung bajunya dengan gugup. Jadi, maksud ibu, kami harus menikah dengan Pak Dario? Suara Lila terdengar tajam, penuh kemarahan yang tertahan. Itu tidak masuk akal. Kami bahkan tidak mengenalnya. Mira menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Lila, ibu tidak punya pilihan lain. Utang ini sudah terlalu besar. Jika kalian tidak setuju, kita akan kehilangan segalanya. Rumah ini, semua yang kita miliki. Tapi ini bukan solusi. Bentak Lila, air mata mulai menggenang di matanya.
Ibu benar-benar rela menjual anak-anakmu sendiri hanya untuk melunasi utang? Apa ibu tahu bagaimana perasaanku? Aku sedang kuliah, Bu. Aku ingin jadi dokter. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk ini. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku juga tidak mau, Bu. Aku masih ingin melukis. Aku masih ingin sekolah seni. Tapi, ia menghela napas panjang. Aku juga tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Mira meraih tangan kedua putrinya, mencoba menenangkan mereka meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Ibu tahu ini sulit. Tapi jika kalian bersedia, kalian akan hidup layak. Kakek Dario bisa memberikan kalian pendidikan, masa depan yang lebih baik daripada yang bisa ibu berikan. Tapi harga apa yang harus kami bayar? Lila menyela. Suaranya bergetar. Harga kebebasan kami? Harga mimpi-mimpi kami? Keduanya terdiam. Suasana di ruangan itu begitu berat, dipenuhi oleh tangisan tertahan dan keputusasaan. Mereka tahu, tak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Beberapa hari setelah percakapan itu, Lila duduk di meja belajarnya yang sempit, menatap buku teks kedokterannya tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya kacau. Ia telah berjuang begitu keras untuk sampai di titik ini. Kuliah sambil bekerja, paruh waktu sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Setiap rupiah yang ia hasilkan ia sisihkan untuk biaya kuliah dan kebutuhan keluarga. Namun, semua usaha itu terasa sia-sia sekarang. Apa gunanya semua ini kalau pada akhirnya aku harus menyerah? Gumamnya pelan, menutup buku teksnya dengan kasar. Air mata mengalir di pipinya saat ia membayangkan dirinya mengenakan gaun pengantin, berdiri di samping kakek Dario yang tua dan dingin. Impian menjadi dokter yang dulu begitu nyata kini terasa seperti fata morgana yang semakin menjauh. Di sudut ruangan lain, Sari duduk di lantai dengan kanvas kecil di pangkuannya. Kuasnya bergerak lambat, mencoret-coret warna-warna muram di atas kanvas kosong. Lukisan-lukisannya yang dulu penuh keceriaan dan kehidupan kini berubah menjadi abstraksi kelam, mencerminkan perasaannya yang hancur. Ibu pasti akan marah kalau melihat lukisan ini, gumam Sari pelan, menatap hasil karyanya dengan tatapan kosong. Ia tahu ibunya tidak pernah benar-benar mendukung bakat seninya. Bagi Mira, melukis adalah hobi yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bisa membantu keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Namun bagi Sari, melukis adalah satu-satunya cara ia bisa mengekspresikan perasaannya. Tapi sekarang, bahkan kuas dan cat minyaknya tidak bisa menyelamatkannya dari kenyataan pahit ini. Ia tahu, jika ia harus menikah dengan kakek Dario, impian untuk menjadi seniman profesional akan sirna. Tidak ada lagi galeri seni, tidak ada lagi pameran lukisan. Hanya kehampaan yang menanti. Beberapa hari kemudian, kakek Dario datang kembali ke rumah mereka. Kali ini ia membawa hadiah, sebuah kotak berisi alat lukis baru untuk Sari. Gadis itu terkejut, tapi tidak bisa menyembunyikan rasa curiga di matanya. "Ini untukmu," kata kakek Dario, menyerahkan kotak itu kepada Sari dengan senyum tipis. "Aku dengar kamu suka melukis. Barang-barang ini lebih baik daripada yang biasa kamu pakai." Sari hanya bisa menatap kotak itu tanpa berkata apa-apa. Lila, yang berdiri di sampingnya, mendesis pelan. "Kenapa Bapak repot-repot memberi hadiah padanya? Apa ini bagian dari rencana Bapak untuk membuat kami merasa bersalah?" Kakek Dario tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu berbalik pergi, meninggalkan ketiganya dalam kebingungan dan ketegangan. Pagi itu, langit mendung menyelimuti kampung kecil tempat keluarga Mira tinggal. Udara terasa berat, seolah alam pun merasakan kesedihan yang melingkupi rumah reyot itu. Di dalamnya, suasana tegang tak terelakkan. Lila dan Sari duduk di sudut ruangan, wajah mereka pucat dan lesu. Mira sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk acara pernikahan yang akan digelar hari itu. Sebuah upacara tertutup tanpa tamu, hanya mereka bertiga dan kakek Dario. "Kenapa kita harus melakukan ini?" Gumam Sari pelan, suaranya bergetar. "Kenapa ibu tidak bisa mencari cara lain?" Mira menoleh, matanya basah oleh air mata. "Ibu sudah coba segalanya, Nak. Tidak ada jalan lain. Kita harus bersyukur, Pak Dario."
mau membantu kita. Bantuan? Bentak Lila, suaranya penuh kemarahan. Ini bukan bantuan. Ini penjara. Sebelum Mira bisa menjawab, suara mobil terdengar dari luar. Kakek Dario tiba, mengenakan setelan hitam rapi seperti biasa. Wajahnya tetap dingin, namun ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang sulit diartikan. Ia masuk tanpa bicara banyak, hanya memberi isyarat agar semuanya segera dimulai. Acara pernikahan digelar dengan cepat dan tanpa hiasan. Tidak ada dekorasi megah, tidak ada musik, hanya beberapa kalimat singkat dari seorang penghulu yang didatangkan secara diam-diam. Lila dan Sari berdiri di samping kakek Dario, wajah mereka kosong, tatapan mereka kosong. Mira duduk di kursi terdekat, menangis dalam diam. Setelah ijab kabul selesai, kakek Dario menandatangani dokumen resmi. Ia lalu memberikan amplop tebal kepada Mira. Ini untukmu, katanya datar. Utangmu sudah lunas. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas kedua putrimu. Lila dan Sari saling pandang, hati mereka dipenuhi rasa takut dan marah. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah. Beberapa hari setelah pernikahan, kakek Dario mulai mengatur hidup mereka. Lila dibawa ke rumah besar miliknya di pusat kota, sebuah mansion megah yang terlihat dingin dan sunyi. Sementara itu, Sari dikirim ke sebuah villa terpencil di lereng gunung, tempat ia tinggal sendirian dengan beberapa pelayan. Aku ingin kamu fokus pada studimu, kata kakek Dario kepada Lila saat pertama kali tiba di mansion. Aku sudah mendaftarkanmu ke universitas ternama. Kamu bisa melanjutkan kuliah kedokteranmu. Lila menatapnya dengan mata penuh amarah. Kenapa? Bapak repot-repot. Apa ini bagian dari rencana Bapak untuk membuat kami merasa berhutang budi? Kakek Dario hanya tersenyum tipis. Kamu akan mengerti nanti. Di sisi lain, Sari merasa semakin terisolasi di villa itu. Namun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah studio seni lengkap dengan peralatan lukis mahal. Setiap pagi, seorang guru seni datang untuk melatihnya. Awalnya, Sari menolak belajar. Tapi lama-kelamaan, ia mulai menemukan pelarian dalam melukis. Lukisan-lukisannya menjadi lebih ekspresif, meski masih dipenuhi kesedihan. Suatu malam Lila tidak bisa tidur. Ia berkeliling mansion, mencoba mencari jawaban atas semua kebingungannya. Saat melewati ruang kerja kakek Dario, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Penasaran, ia masuk diam-diam. Di dalam, ia menemukan rak-rak penuh dokumen dan foto-foto tua. Salah satu foto menarik perhatiannya, seorang gadis muda yang mirip sekali dengan Sari. Di belakang foto itu, tertulis nama Ratna. Lila juga menemukan catatan-catatan tentang proyek regenerasi keluarga dan beberapa surat yang ditulis tangan oleh kakek Dario. Dalam salah satu surat, ia membaca kalimat yang membuatnya bergidik. Jika aku gagal, warisanku harus dilanjutkan oleh darah baru. Mereka adalah harapan terakhir keluarga ini. Lila terkejut. Apa maksud semua ini? Kenapa kakek Dario begitu terobsesi dengan regenerasi keluarga? Dan siapa gadis bernama Ratna itu? Saat sarapan keesokan harinya, Lila memperhatikan kakek Dario dengan lebih cermat. Ia melihat pria tua itu batuk-batuk keras, bahkan sampai mengeluarkan darah. Namun kakek Dario segera menyembunyikan sapu tangannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kenapa Bapak sakit? Tanya Lila tiba-tiba. Nada suaranya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Kakek Dario menatapnya, matanya redup namun penuh tekad. Itu urusanku. Yang penting, kamu dan adikmu harus siap menghadapi masa depan. Lila semakin curiga. Ada rahasia besar yang disembunyikan kakek Dario, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Di mansion megah milik kakek Dario, Lila duduk di kamarnya yang luas, memandangi dokumen-dokumen yang ia curi dari ruang kerja pria tua itu. Hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran, marah, dan sedikit takut. Ia tahu, ada rahasia besar yang disembunyikan kakek Dario, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Di antara dokumen-dokumen itu, ada sebuah surat tua yang tampak rapuh.
Lila membacanya perlahan, matanya melebar saat menyadari isi surat tersebut. Untuk Ratna, anakku tersayang, maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu lebih lama lagi. Keluarga kita telah kehilangan segalanya, tapi aku berharap darah kita akan terus hidup melalui generasi berikutnya. Jika suatu hari kamu menemukan sepupumu atau bahkan saudaramu, lindungi mereka. Mereka adalah harapan terakhir keluarga ini. Lila terdiam. Surat itu ditulis oleh kakek Dario, dan nama Ratna muncul berulang kali dalam dokumen lain. Ia juga menemukan foto-foto Ratna bersama seorang pria muda yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Kakek Dario adalah sahabat dekat ayahnya, dan Ratna adalah adik kandung ayahnya yang hilang bertahun-tahun lalu. Esok paginya, Lila memutuskan untuk menghadap kakek Dario. Ia membawa semua dokumen yang ia temukan, termasuk surat itu. Saat masuk ke ruang kerjanya, pria tua itu sedang duduk di kursi besar. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat semakin lemah. Bapak harus menjelaskan ini, kata Lila tegas, meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Siapa Ratna, dan apa hubungannya dengan keluarga kami? Kakek Dario menatapnya lama, matanya redup namun penuh emosi. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Aku tahu suatu hari kamu akan menemukan ini, katanya pelan. Duduklah, aku akan memberitahumu segalanya. Lila duduk, hatinya berdebar-debar. Kakek Dario mulai bercerita, suaranya serak namun penuh dengan kenangan masa lalu. Ayahmu dan Ratna adalah kakak adik, kata kakek Dario. Mereka berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh miskin setelah perang. Aku adalah sahabat ayahmu, dan aku berjanji untuk melindungi keluarganya jika sesuatu terjadi padanya. Ia melanjutkan, namun nasib berkata lain. Ratna menghilang saat masih kecil, diculik oleh kelompok yang ingin merebut warisan keluarga. Kami mencarinya selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemukannya. Ayahmu akhirnya meninggalkanmu dan Sari. Lila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kenapa Bapak memaksa kami menikah denganmu? Apa hubungannya dengan semua ini? Kakek Dario menunduk, suaranya semakin pelan. Aku sakit, Lila, kanker stadium akhir. Dokter bilang aku hanya punya beberapa bulan lagi. Aku tidak punya ahli waris. Warisan keluargamu, rumah besar ini, tanah, uang, semuanya milik keluargamu. Aku hanya ingin memastikan kamu dan Sari mendapatkannya kembali. Lila terkejut. Jadi, utang itu fiktif, jawab kakek Dario. Aku membuat cerita itu agar ibumu mau menerima bantuan tanpa merasa malu. Aku tahu dia orang yang keras kepala, dan aku tidak bisa memberikan semua ini begitu saja tanpa alasan. Setelah percakapan itu, Lila meminta izin untuk mengunjungi Sari di villa terpencil. Saat tiba di sana, ia menemukan adiknya tengah melukis di studio seni. Lukisan-lukisan Sari semakin indah, penuh warna dan emosi. Namun, gadis itu masih terlihat murung. Sari, kata Lila pelan, aku punya sesuatu untukmu. Ia memberikan surat-surat dan dokumen yang ia temukan kepada Sari. Gadis itu membacanya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, aku dan kamu adalah bagian dari keluarga besar ini? Tanyanya pelan, Lila mengangguk. Dan Pak Dario hanya ingin memastikan kita mendapatkan hak kita kembali. Dia bukan orang jahat, Sari. Dia hanya sekarat. Sari menangis dalam diam, akhirnya memahami motif di balik semua ini. Ia melihat lukisan-lukisannya, lalu berkata, aku akan terus melukis, tapi kali ini aku akan melukis untuk menghormati keluarga kita. Untuk Ratna, untuk ayah, dan untuk Pak Dario. Ketika keduanya kembali ke mansion, mereka menemukan kakek Dario dalam kondisi semakin lemah. Pria tua itu tersenyum tipis saat melihat mereka. Kalian sudah tahu semuanya, kan? Katanya pelan. Lila dan Sari mengangguk, air mata mengalir di pipi mereka. Terima kasih, Pak, kata Lila. Kami akan menjaga warisan ini, dan kami akan melanjutkan impian keluarga kami. Kakek Dario menutup matanya, wajahnya damai.
Itu yang kuharapkan, bisiknya. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kalian. Beberapa bulan setelah kebenaran terungkap, kehidupan Lila dan Sari berubah drastis. Kakek Dario akhirnya meninggal dunia dalam damai, meninggalkan warisan besar kepada mereka, bukan hanya harta benda, tetapi juga tanggung jawab untuk melanjutkan impian keluarga mereka. Meski awalnya merasa terbebani oleh rahasia masa lalu dan pernikahan paksa yang menyakitkan, kedua gadis itu mulai menemukan makna baru dalam hidup mereka. Lila kembali ke universitas, kali ini dengan beasiswa penuh dari dana warisan kakek Dario. Ia memutuskan untuk fokus pada bidang kedokteran sosial, membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Setiap hari, ia bekerja keras di sebuah klinik gratis yang ia dirikan bersama beberapa teman sejawatnya. "Kamu yakin mau melakukan ini?" tanya salah satu rekannya suatu hari. "Ini pekerjaan yang sulit, dan kamu bisa saja bekerja di rumah sakit besar dengan gaji tinggi." Lila tersenyum tipis. "Aku ingin membantu orang-orang seperti ibuku," katanya. "Orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan tanpa ada yang peduli. Aku tidak akan membiarkan siapapun merasa putus asa seperti kami dulu." Di malam hari, saat ia pulang ke rumah, Lila sering duduk di ruang kerja kakek Dario yang kini kosong. Ia membuka jurnal tua milik pria itu, mencatat semua pelajaran hidup yang ia dapatkan selama ini. Di halaman pertama, ia menulis, "Kemenangan sejati bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik dari penderitaan." Sementara itu, Sari menemukan panggilan hidupnya dalam seni. Ia mulai memamerkan lukisan-lukisannya secara anonim di galeri-galeri lokal, menggunakan nama samaran Hendratna. Sebagai penghormatan kepada bibinya yang hilang, lukisan-lukisannya dipenuhi warna-warna cerah namun penuh emosi mendalam, menceritakan kisah perjuangan, harapan, dan kebangkitan. Suatu hari, salah satu lukisannya yang berjudul "Warisan" menjadi viral di media sosial. Lukisan itu menggambarkan dua gadis kecil yang berdiri di tengah reruntuhan rumah mereka, dengan cahaya matahari yang perlahan-lahan menerobos awan gelap. Banyak orang terharu oleh pesan kuat di balik karya tersebut. "Aku ingin orang-orang tahu bahwa meskipun hidup terkadang begitu sulit, selalu ada harapan," kata Sari dalam wawancara pertamanya setelah identitasnya terungkap. "Seni adalah cara aku bertahan hidup, dan aku ingin berbagi kekuatan itu dengan dunia." Ia juga mendirikan yayasan seni untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, memberikan mereka kesempatan untuk belajar melukis dan mengekspresikan diri. Yayasan itu diberi nama Cahaya Ratna, sebagai bentuk penghormatan kepada bibinya dan kepada semua orang yang pernah kehilangan harapan. Mira, yang awalnya merasa bersalah karena memaksa anak-anaknya menikah dengan kakek Dario, kini menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Harapan Baru, yang bertujuan membantu perempuan korban utang rentenir dan kemiskinan. Ia bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis. "Aku tidak ingin ada ibu lain yang harus mengorbankan anak-anaknya demi uang," kata Mira dalam salah satu seminar yang ia adakan. "Kita harus saling membantu agar tidak ada lagi keluarga yang hancur seperti kami dulu." Meski masih terkadang diliputi rasa bersalah, Mira menemukan ketenangan dalam tindakannya yang kini membantu orang lain. Ia sering berkunjung ke makam kakek Dario, meletakkan bunga segar di sana, dan berbisik pelan. "Terima kasih telah menyelamatkan kami, Pak Dario. Semoga Tuhan memberimu tempat terbaik di sisinya." Beberapa tahun kemudian, Lila berhasil lulus sebagai dokter dan menjadi direktur klinik gratis yang ia dirikan. Sari menjadi seniman ternama, dengan lukisan-lukisannya dipamerkan di galeri internasional. Mira, meski sudah tua, tetap aktif di yayasan yang ia bangun, memberikan inspirasi bagi banyak perempuan. Suatu hari, Lila dan Sari duduk bersama di halaman mansion besar, yang kini mereka renovasi menjadi pusat pendidikan dan seni. Matahari sore menyinari wajah mereka,
dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga-bunga. "Apa kau pernah membayangkan kita akan sampai di sini?" tanya Sari, tersenyum lembut. Lila menggeleng. "Tidak. Tapi aku senang kita bisa mengubah penderitaan kita menjadi sesuatu yang berarti." Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Di tangan mereka, ada surat terakhir kakek Dario yang sering mereka baca berulang kali. Kemenangan sejati adalah ketika kau membalas kejahatan dengan kebaikan yang tak terduga. Dan itulah yang mereka lakukan, mengubah tragedi menjadi kebangkitan, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan mengubah balas dendam menjadi kemenangan yang abadi.